Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilatul Husna dengan NIM 120204-21066 akan menjelaskan materi tentang hukum Islam di Indonesia. Yang pertama itu hukum Islam sebelum penjajahan. Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang kuat, baik pada tatanan masyarakat maupun dalam perundang-undangan negara. Pada masa Kesultanan Islam, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara atau hukum positif. Adapun kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kedua, Kerajaan Cirebon. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Yang keempat, Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan. Yang kelima, Kerajaan Banten. Keenam, Kerajaan Mataram. Dan yang terakhir, Kerajaan Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, hukum Islam masa penjajahan. Hukum Islam mulai tergeserkan pada masa Belanda akibat politik hukum Belanda. Perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan kolonial Belanda dapat diklasifikasikan ke dalam dua fase. Pertama, Belanda memberi toleransi penuh melalui VOC dengan memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara penuh. Penerimaan hukum Islam secara penuh atau receptio in complexu merupakan periode ketika hukum Islam berlaku penuh atas umat Islam Belanda yang menguasai sebagian wilayah Nusantara mengakui keberlakuan hukum Islam, yaitu hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Yang kedua, Belanda melakukan intervensi hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat. Tujuan Belanda pada fase kedua adalah untuk menerapkan hukum Belanda. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat merupakan periode ketika hukum Islam baru bisa diterima apabila diterima oleh hukum adat. Hukum Islam baru bisa diakui jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Sikap sebelumnya yang menerima teori recepti in complexu merupakan ketidakpahaman pemerintah terhadap situasi masyarakat Muslim pribumi yang dianggap merugikan Belanda. Kemudian pembahasan yang ketiga itu hukum Islam setelah masa penjajahan. Kemerdekaan Indonesia merupakan titik balik bagi pemberlakuan hukum Islam. Peran hukum Islam dimulai saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Para tokoh Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam yang sempat termarginalkan pada masa Belanda. Kemudian pembahasan tentang kodifikasi hukum Islam. Kodifikasi hukum Islam di Indonesia itu ada dua. Yang pertama, kompilasi hukum Islam. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. Pertama, tahapan pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai sumber, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam, khususnya ayat yang teks yang berhubungan dengan substansi KHI. Isi kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam memuat hukum perdata yang terdiri atas 3 buku. Masing-masing buku 1 tentang perkawinan, buku 2 tentang kewarisan, dan buku 3 tentang perwakafan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, banyak hal yang dapat berubah. Di antaranya, yang pertama, kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin hak-haknya dalam berumah tangga. Yang kedua, PNS tidak lagi mendapatkan tunjangan untuk istri yang kedua maupun seterusnya. Begitu juga saat akan berpoligami, PNS tidak bisa semudah zaman dulu. Yang ketiga, dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan membuat susahnya yang akan berpoligami. Selanjutnya materi tentang sejarah hukum Islam di Malaysia. Yang pertama itu hukum Islam Malaysia sebelum masa penjajahan. Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam pada masa awal penjajahan tidak tercatat karena adanya kendala internal maupun kendala eksternal. Kalaupun ada, konflik-konflik yang terjadi pada masa sekarang karena praktik adat yang terkadang tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip syariah Islam.
Yang kedua, Islam di Malaysia pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, Malaysia menganut hukum Inggris. Inggris memperkenalkan hukumnya adalah hukum administrasi, hukum keluarga Islam, dan hukum lainnya. Hukum Islam di Malaysia dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, posisi Islam dalam konstitusi atau undang-undang negara Malaysia. Dalam konstitusi Malaysia, Islam diakui sebagai agama resmi yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1. Islam adalah negara agama federasi, namun pada saat yang sama, konstitusi undang-undang memberikan kebebasan beragama kepada komunitas muslim, memberikan mereka hak atas menjalankan agama mereka, memiliki kekayaan, mendirikan sekolah agama, mengurusi perkara-perkara mereka sendiri. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah setelah kerusuhan etnis tahun 1969. Upaya penegakan hukum Islam di Malaysia dalam segala bidang merupakan fenomenal kultural. Hukum Islam kultural masuk karena hukum Islam berkembang bersama dengan masuknya Islam ke negara ini. Inilah alasan mudahnya Malaysia meskipun di wilayah ini terdapat berbagai suku dan agama. Pluralisme hukum yang berlaku di Malaysia disebabkan banyaknya macam agama oleh penguasa tetap menghargainya. Yang ketiga, modifikasi hukum Islam di Malaysia. Upaya melaksanakan hukum Islam selain di bidang ibadah dan kekeluargaan di negara Islam Asia Tenggara saat ini merupakan fenomenal kultural umat yang melatar belakangi dapat dilihat dari berbagai segi. Di antaranya ialah bahwa hukum Islam telah menjadi hukumnya hidup dalam masyarakat yang beragama di Islam Asia Tenggara termasuk juga di negara Malaysia. Kemudian modifikasi dan hukum Islam di negara Malaysia. Sejarahnya terdiri dari 3 fase. Yang pertama, periode Melayu. Yang kedua, periode di penjajahan Inggris. Yang ketiga, periode kemerdekaan. Pada periode Melayu telah dihasilkan beberapa pokok hukum serta terjemahannya. Kualifikasi hukum yang termuat dalam prasasti-prasasti Temenggu yang ditulis dalam aksara Jawa tahun 133 Masehi. Risalah Hukum Konon atau buku hukum disingkat Malaka yang memuat 4 pokok hukum, yaitu yang pertama hukum pemilikan Malaka, kedua hukum maritim, yang ketiga hukum keluarga Islam, yang keempat hukum kewajiban orang Islam. 4 pokok hukum ini di samping mereduksi hukum adat Melayu serta aturan di sana hukum keluarga Islam hampir sebagian besar aturan hukum dari mazhab Syafi'i. Pada abad ke-20, hukum Johor juga mengikuti risalah hukum konon. Hukum itu mengambil sepenuhnya kualifikasi hukum Islam yang dibuat di Turki dan Mesir melalui terjemahan yang dipakai di Malaysia. Terlihat bahwa hukum Islam yang berlaku di Malaysia yang berlaku secara yuridis, formal maupun normatif yang pada awalnya tidak diangkat dari faktor sosial dan tradisi masyarakat, tetapi turunan dari kitab-kitab kuning, khususnya kitab kuning karya ulama Syafi'iyah. Kitab itu pun merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia dan keberlakuannya. Kitab kuning karya ulama mazhab Syafi'i memiliki peranan sangat besar dalam transmisi hukum Islam, bukan hanya komunitas kerajaan, tetapi juga di tengah masyarakat Malaysia. Melalui kitab kuning hukum Islam berhasil mempengaruhi persepsi masyarakat. Tidak sedikit persepsi kaidah sosial ekonomi lebih jelas pada praktek keagamaan dibangun berdasarkan pada pola pandang yang ada dalam kitab kuning karya ulama-ulama Syafi'i. Dalam perjalanan dan perkembangan hukum Islam, selanjutnya hukum Islam yang berlaku di Malaysia dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal. Hukum Islam dalam kategori pertama ini masuk pada wilayah hukum negara bagian, baik sebagai bahan bakunya maupun bahan materinya. Hukum Islam kategori pertama menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Yang kedua, hukum Islam yang berlaku normatif. Hukum Islam kategori kedua ini adalah hukum Islam yang menyangkut praktek keagamaan individu seperti sholat, puasa, ibadah, dan individu lainnya.
Berdasarkan fakta sosiologis dalam perjalanannya, pemberlakuan dan hukum Islam di Malaysia memiliki hambatan, baik dari aspek konseptual maupun pada tatanan praktis. Ketika Melayu Muslim memegang tampuk kekuasaan di negara bagian Malaysia dengan politik luar negeri yang memadukan unsur etnis, agama, dan menentukan bentuknya yang sempurna dalam peraturan perundang-undangan di negara bagian Malaysia, transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di Malaysia merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemimpinnya. Hal ini dilakukan karena dengan membentuk komite ahli yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian di Malaysia. Selanjutnya materi tentang hukum Islam di Brunei Darussalam. Kesultanan Brunei Darussalam mempunyai sejarah yang cukup panjang. Secara kultural, hukum yang berlaku di Brunei Darussalam tidak jauh berbeda dengan tetangganya Malaysia, karena keduanya memang mempunyai akar budaya yang sama. Meskipun sejak 1888 sampai 1984, Brunei menjadi negara protektorat Inggris. Namun hal tersebut tidak menyebabkan hukum Islam tidak berlaku di Brunei Darussalam. Sikap Inggris terhadap Islam sangat berbeda dengan sikap Belanda, terutama terhadap penduduk negeri jajahannya. Kalaupun Inggris ikut campur tangan, yang mereka lakukan adalah menempatkan Islam di bawah wewenang para sultan, sehingga agama menjadi kekuatan yang konservatif. Pola hukum Islam yang dianut oleh penduduk Brunei lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Sistem hukum dan pengadilan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh hukum adat Inggris. Sampai dekade sekarang ini, sistem hukumnya, kecuali hukum-hukum agama Islam, masih didominasi oleh sistem hukum Inggris. Bahkan, Mahkamah Agung atau Hakim Agungnya masih dirangkap oleh Mahkamah Agung atau Hakim Agung Hong Kong. Hukum perdata Islam bagaimanapun juga dapat terhindar dari upaya modernisasi. Pengadilan syariah atau mahkamah qaudi secara tradisional mengurus masalah-masalah perdata Islam, yaitu perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, amanah, masyarakat, dan juga nafkah, berdasarkan mazhab Syafi'i. Sejak tahun 1898, setidak-tidaknya terjadi 6 kali perubahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan keagamaan masyarakat Brunei Darussalam, yaitu Undang-Undang tahun 1898, 1955, 1956, 1957, 1960, 1961, dan 1967. Hal ini secara sepintas mengesankan adanya dinamika dalam kehidupan hukum Islam di Brunei Darussalam. Hanya saja, seberapa jauh dinamika itu terjadi perlu mendapat kajian lebih lanjut dan lebih mendalam. Hukum konon Brunei berlaku sejak zaman Sultan Bolkiah. Zaman Sultan Saiful Rijal, di Brunei telah ada pengadilan terhadap orang-orang yang bersalah yang dihukum berdasarkan hukum konon Brunei. Undang-Undang Melaka semula terdiri dari 19 pasal, kemudian berubah menjadi 20 pasal, dan terakhir menjadi 44 pasal. Setidak-tidaknya 18 pasalnya diatur menurut ketentuan hukum Islam. Semenjak Brunei menjadi protektorat Inggris, maka di Brunei pada mulanya diberlakukan hukum acara pidana berdasarkan hukum acara pidana Inggris, yaitu pada tahun 1898. Di dalamnya terdapat bab tentang nafkah istri, anak, dan orang tua. Pada tahun 1912 telah diundangkan hukum Islam, dilengkapi pada tahun berikutnya tentang perkawinan dan perceraian, yaitu pada tahun 1913. Pada tahun 1955, dengan berlakunya Undang-Undang Agama dan Mahkamah Qaudi, maka Undang-Undang 1912 dan 1913 dicabut. Undang-Undang 1955 ini ketentuan-ketentuannya secara garis besar diambilkan dari undang-undang yang sama yang sebelumnya telah diberlakukan di Malaysia. Undang-Undang 1955 ini kemudian disempurnakan pada tahun 1956, 1957, 1960, 1961, dan 1967. Perubahan tersebut juga sejalan dengan perubahan yang terjadi di Malaysia. Selanjutnya, materi tentang hukum Islam di Singapura. Pada fase awal,
Islam yang disuguhkan kepada masyarakat Asia Tenggara lebih kental dengan nuansa tasawuf. Karena itu, penyebaran Islam di Singapura juga tidak terlepas dari corak tasawuf ini. Buktinya, pengajaran tasawuf ternyata sangat diminati oleh ulama-ulama tempatan dan raja-raja Melayu. Kumpulan tarekat sufi terbesar di Singapura yang masih ada sampai sekarang ialah Tariqah Alawiyah yang terdapat di Masjid Ba'lawi. Tarekat ini dipimpin oleh Syekh Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Attas. Selain tarekat itu juga dijumpai tarekat Al-Qadiriyah wal Al-Naqsabadiyah yang berpusat di Geylang Road yang dikelola oleh organisasi Pertapis atau Persatuan Taman Pengajian Islam. Lembaga-lembaga Islam di Singapura. Lembaga-lembaga Islam di Singapura diantaranya adalah Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS, Himpunan Dakwah Islamiyah Singapura atau Jamiyah, dan Majelis Pendidikan Anak-anak Muslim atau Mendaki. Berkenaan dengan MUIS, pada bulan Agustus 1966, Parlemen Singapura mengeluarkan pengaturan pelaksanaan hukum Islam atau biasa disingkat AMLA, yang mengantar pada suatu tahap baru dalam sejarah perundangan dan administrasi Islam di negara ini. MUIS yang berada di bawah undang-undang tersebut dibentuk pada tahun 1968. MUIS ini merupakan suatu badan hukum yang mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan agama Islam di Singapura. Antara lain memusatkan terhadap pengumpulan zakat yang pada awalnya ditangani oleh masjid-masjid lokal. Setelah itu juga mengambil alih administrasi wakaf. Kemudian MUIS juga bertanggung jawab untuk komite fatwa dan menjadi panitia haji hukum Islam Asia. Kemudian hukum Islam di Singapura. Singapura merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang menganut agama Islam, walaupun tidak secara menyeluruh. Singapura adalah negara kota yang kecil dengan luas 620 km. Bahasa resmi dari Singapura adalah bahasa Inggris. Singapura berdiri pada tanggal 9 Agustus 1965 atau keluar dari negara Federasi Malaysia. Negara ini menganut paham sekuler modern, di mana pemerintah bersikap netral terhadap semua agama dan ras. Karena itulah Singapura memiliki penduduk dari berbagai ras dan penganut berbagai agama. Singapura adalah sebuah negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam undang-undang negara ini terdiri dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Presiden adalah sebagai kepala negara, tetapi tidak memiliki kekuatan politik. Sedangkan Perdana Menteri adalah pemimpin kabinet dan administrasi pemerintahan, sehingga otomatis kekuatan politik dipegang penuh oleh Perdana Menteri. Selanjutnya materi tentang hukum Islam di Filipina. Yang pertama, sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao. Pada tahun 1380 Masehi, seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimun Maknum dan Raja Baguindah tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan agama Islam di kepulauan tersebut. Bangsa Moro adalah tanah Muslim yang penduduknya mengikuti mazhab Syafi'i. Selama periode pra-Islam, yang bangsa berbeda atau masyarakat kepulauan tidak memiliki hukum tertulis dan dipimpin oleh datuk kepala suku dengan hak atas tanah leluhur menjelang akhir abad ke-1 sampai ke-13. Pulau Sulu, pemukiman Muslim terlindung dari Arab Kalimantan, Sumatera, dan Malaya yang bekerja sebagai pedagang dan misionaris. Beberapa di antara perempuan lokal menikah dengan berbagai keyakinan agama mereka dan menjalin aliansi politik Islam, kemudian disebarkan di Filipina. Di Filipina Selatan, pro-kolonial melalui sarana ekonomi dan rasional sebagai pengganti penaklukan yang mengakibatkan integrasi hukum adat baru dan yang sudah ada ketika Datuk masuk Islam. Kesultanan didirikan di Mindanao dan di Sulu sepanjang garis pantai kepulauan Filipina. Semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar datuk atau raja. Istilah luaran yang dipakai oleh orang Moro Mindanao dalam kitab hukum berarti pilihan atau terpilih.
Undang-undang yang terkandung di dalam luaran merupakan pilihan dari hukum Arab yang kemudian diterjemahkan atau dikompilasikan untuk digunakan sebagai pegangan, serta informasi bagi para datuk hakim dan panitia di Mindanao yang tidak mengerti akan bahasa Arab. Kitab keluaran tidak ada tanggalnya sama sekali. Tak ada seorang pun yang mengetahui kapan. Sebagian orang berpendapat bahwa kitab Mindanao ini disusun beberapa waktu yang lalu oleh para hakim di Mindanao. Filipina yang eksis dengan Islamnya yakni Sulu dan Mindanao. Masing-masing penguasa Sulu dan Mindanao memberlakukan kitab hukum Diwan Tauthuk dan Luarasa Maguindanao. Dua kitab hukum ini menegaskan tentang kedudukan kedaulatan dalam masalah-masalah yuridis. Kedua kitab ini berdasarkan pada fikih Islam mazhab Syafi'i. Pada tahap selanjutnya, masyarakat Muslim Filipina, sebagaimana masyarakat Muslim negara lain, menginginkan adanya kodifikasi hukum Islam sebagai bentuk unifikasi hukum Islam masyarakat Muslim Filipina. Ide kodifikasi hukum ini muncul dalam Akta 787 Komisi Filipina pada tahun 1903 hingga kurun waktu sampai tahun 1973 belum dapat kodifikasi hukum Islam yang mutlak. Masih bersifat peraturan yang disahkan oleh pemerintah dan selalu berubah-ubah. Pada akhir tanggal 13 Agustus 1973 dibentuklah staf riset untuk kodifikasi Undang-Undang Islam Filipina. Staf tersebut bertugas menggali, mengumpulkan, dan menyusun bahan penelitian tentang hukum perseorangan Muslim Filipina. Maka pada tanggal 23 Desember 1974, pemerintah mengeluarkan Perintah Eksekutif nomor 442 yang menetapkan Komite Undang-Undang Kepresidenan untuk mengkaji kitab Undang-Undang Muslim Filipina sebagai hasil dari kinerja komite ini. Setelah diajukan kepada Presiden Filipina saat itu, yakni Presiden Marcos, ditetapkan pada nomor 1083 pada tanggal 4 Februari 1977 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Perseorangan Muslim Filipina. Undang-undang ini disusun dalam 5 buah buku yang memuat 160 pasal yang meliputi perkara ketentuan umum, hubungan keluarga dan manusia, pewarisan, penyelesaian, pertikaian, dan pendapat. Berkaitan undang-undang peruntukan jinayah dan peruntukan peralihan terdapat 3 tujuan dasar dalam pembentukan undang-undang untuk Muslim Filipina. Yang pertama, sebagai rujukan kepada budaya masyarakat Filipina. Hal ini merujuk pada orang Filipina yang menganut agama selain Kristen, seperti diatur dalam Akta Pendirian, seperti diatur dalam Akta Republik tanggal 22 Juni 1957 dalam pembentukan Suruhan Jaya Perpaduan Negara untuk memajukan masyarakat dalam bidang moral, ekonomi, dan politik, dan dalam pembukaan Undang-Undang Islam ditekankan tentang pemeliharaan adat, tradisi, kepercayaan yang merupakan usaha baru untuk memenuhi keinginan umat Islam yang kembali pada sumber agamanya sendiri. Kedua, sebagai rujukan terhadap pembuatan undang-undang. Teks Undang-Undang Islam bukan mewujudkan prinsip undang-undang, tetapi membuat sesuatu yang baru. Pada dasarnya, jika melihat penjelasan awal mengenai kenyataan sosial umat Islam, undang-undang untuk orang Islam tidak mungkin dibentuk. Kemudian yang ketiga, dalam pembukaan undang-undang merujuk pada persoalan pengelolaan undang-undang untuk orang Islam, dan aturan itu kemudian mengatur secara rinci tentang pembentukan mahkamah syariah. Aturan ini menjadi inovasi Mahkamah Agung yang ada di setiap daerah, tapi kurang berfungsi, bahkan tidak ada di beberapa tempat, bahkan tidak ada di beberapa daerah lain juga. Bagaimanapun, mahkamah syariah tidak terpisah dari sistem mahkamah sekuler secara keseluruhan. Materi selanjutnya tentang hukum Islam di Thailand. Islam merupakan agama mayoritas kedua di Thailand setelah Buddha. Berdasarkan data statistik terbaru, jumlah Muslim di Thailand mencapai 4,6 atau 4 juta dari total 65 juta penduduk. Perkembangan Islam di Thailand
yang dipelopori oleh Syekh Said dari Kampung Pasai memberikan peranan yang sangat penting dalam perkembangan agama Islam di Thailand, khususnya di Patani. Proses Islamisasi yang terjadi pada abad ke-12 hingga ke-15 tersebut menjadikan sebuah masa yang cukup gemilang bagi agama Islam di Thailand. Dibuktikan dengan berdirinya sebuah kerajaan Patani yang berbasis Islam. Pertama, hukum Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari minoritas Muslim di Thailand Selatan dalam kadar tertentu menjadi identitas yang merepresentasi keberadaan kelompok tersebut. Seiring dengan dinamika sosial politik dan ketegangan hubungan pemerintah pusat Thailand dan pemimpin lokal Muslim atau ulama di 4 provinsi Thailand Selatan, hukum Islam ini mengalami reposisi sebagai alat yang dapat menjembatani komunikasi politik antara pemerintah pusat notabene yang beragama Buddha dan ulama. Akomodasi hukum Islam untuk diterapkan secara lokal di wilayah Thailand Selatan telah dilakukan oleh raja di tahun-tahun awal ke abad 20. Kedua, Datuk Yutitam memiliki kedudukan yang penting dalam penerapan hukum Islam. Meskipun otoritas yurisdiksi yang dimilikinya cukup terbatas, lembaga Datuk Yutitam atau Tok Kadi ini secara resmi didirikan pada tahun 1917 melalui keputusan raja sebagai lembaga yang mengawal penerapan hukum Islam di Satun. Secara historis, sebelum berdirinya Datuk Yutitam, hukum Islam telah diinterpretasi dan diterapkan oleh masyarakat Muslim melalui pembinaan agensi ulama secara langsung. Ketiga, keterlibatan aktif Datuk Yutitam dalam merumuskan substansi atau materi hukum yang termuat dalam kompilasi hukum keluarga Islam Thailand atau bidang keluarga dan kewarisan pada tahun 1941, merujuk kitab-kitab fikih dalam kerangka mazhab hukum Syafi'iyah. Meskipun dalam beberapa tema, terutama waris, digunakan rujukan dari aliran hukum lain, seperti yang terjadi di beberapa negara Muslim. Kodifikasi hukum selalu melibatkan penggunaan pola eklektik dan memasukkan aspek siasa, syariah atau politik hukum. Yang keempat, kodifikasi hukum keluarga Islam Thailand memberikan dampak signifikan terhadap reposisi Datuk Yutitam dalam konteks penerapan hukum Islam di masyarakat. Yang paling tampak adalah pergeseran otoritas hukum Islam yang sebelumnya berada dalam penguasaan ulama dengan memakai kitab-kitab fikih klasik sebagai sumber otoritas menjadi hakim agama dan sumber hukum materi yang diatur dalam kompilasi. Selain itu, seiring dengan perkembangan dan perbuatan masyarakat yang sangat cepat, hukum materi kompilasi yang dirumuskan sejak tahun 1940-an dianggap kurang relevan untuk menjawab persoalan kontemporer dan karena itu perlu dilakukan perbaikan. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memberi perhatian pada lembaga peradilan agama dan lebih memilih dewan masjid untuk menyelesaikan sengketa keluarga yang mereka hadapi.